Besti, Sobat Ani, ini tentang Pratiwi Novianti lagi. Entah ada apa sama Teh Novi, jadi wanita yang terkenal dengan kegiatan sosial terutama yang menyangkut dengan ODGJ ini dan memiliki banyak banget dukungan, tapi kini orang-orang yang pernah dekat dan membelanya beberapa telah mundur meninggalkan Teh Novi. Oke, mulai dari kasus donasi Agus. Novi pun sempat dapat banyak dukungan nih dari berbagai pihak. Salah satunya seperti Densu yang sebelumnya berada di sisi Novi di kasus donasi Agus, kini sepertinya terlihat beberapa kali tanpa Novi untuk hal donasi. Gak sampai di situ aja, gengs. Dari Pablo Benoa, di mana ia pun sebelumnya juga sempat membela bahkan menjadi pengacaranya Novi. Kemudian Gary juga yang dulu orang dekat Pratiwi Novianti juga memutuskan untuk tidak lagi bersama Novi. Next, gengs, Denny Sumargo yang dulu terlihat kerap kali berdiri untuk Novi mengenai donasi, kini terlihat lebih sering tanpa Novi soal urusan donasi. Waduh. Dari pamit dari Novi, Gary berjaga diri baik-baik. Soalnya kan karena abang, demi Allah bukan karena abang. Bang, tolonglah jangan sampai abang termakan isu yang beredar. Saya sudah tahu isinya tuh apa dan siapa yang kirim, itu saya tahu. Ketika abang terhujat pun kita yang shock. Yang jelas ini dari orang yang masa lalu, yang notabene kita nggak ada hubungan apa-apa, tapi setiap saya punya masalah, Abang sampai turun bantuin teteh juga setotalitas itu. jujur muka saya sedih atau muka saya nggak kayak apa ya, gara-gara bukan masalah-masalah lain. masalah lain. Karena saya tidak ada tujuan untuk celakain siapapun. Saya cuma bantu Novi menyelesaikan masalah donasi ini. Saya pribadi pun minta maaf sama Bang Densu. Gak nyangka juga Bang, kita udah kayak keluarga gitu, terus tiba-tiba kayak gini. Donasinya selesai. Selamat datang di Maumere, woi. Woi, halo. Story pagi lu kenapa? Katanya ada dokubu begitu, Bang. Itu bener, Bang? Gue udah geleng-geleng aja di sini. Ya kenapa emang? Gue udah bilang, gue nggak peduli uangnya mau dikasih kemana, Iya. dikasih ke Agus, dikasih ke penerima manfaat yang lain. Yang gue peduli adalah uangnya segera diselesaikan. Karena gue nggak suka orang itu pelin-pelan kiri kanan segala macam. Kalau sudah bilang A, kalau maunya begitu ya begitu selesaikan. Gue udah sepaneng banget masalah ini. Kalau nggak kira, gue udah sampai di Maumere, uangnya harus selesai. Mau ada gugatan atau enggak, hadapin. Lu di kubu mana, Bang? Gue kubu gue lah, gue pengen selesai masalah donasi lah. Ini kan datangnya dari tempat gue tanggung jawab sama donatur gue. Gak ada gue kubu Novi, kubu Agus. Gue pengen nyelesain donasi. Sekian. Tuh sekarang Densu bilang dia berada di kubu sendiri, gak di Novi, tapi juga gak di yang lain. Meski begitu gengs, ada yang cukup membuat tanda tanya nih, yaitu ketika di sosial media beredar tentang Denny Sumargo yang mau memberi 5 juta rupiah untuk yang bisa jawab pertanyaan Densu, yaitu siapa pemain yang membuat donasi jadi polemik. Gak sampai di situ aja gengs, dari Pablo Benoa, di mana ia pun sebelumnya juga sempat membela bahkan menjadi pengacaranya Novi. Dalam kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa mulai hari ini, sejak hari ini saya akan berada pada pihak donatur begitu. Dimana hari ini saya Pablo Benoa bersama dengan tim hukum saya menyatakan mengundurkan diri dari kuasa hukum Pratiwi Novianti alias Novi begitu, karena ada beberapa hal alasan yang memang nanti bisa saya sebutkan di sejumlah kesempatan lain, nanti akan saya sebutkan. Tapi yang pasti teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya menyatakan mundur dan saya akan fokus untuk mengawal para donatur untuk mencapai aspirasinya. Pokoknya lebih fokus ke donatur kalau kata Pablo, dan melindungi donatur. Wait, bukannya dulu Teh Novi juga berdiri untuk membela donatur? Terus Pablo membela dan mendukung. Kok jadi mundur? Kenapa nih? Ya udah guys, di lain kesempatan kata Pablo Benoa, dia akan menceritakan alasannya, katanya. Next, yang berikutnya adalah Gary, yang dulu berada dalam satu yayasan dengan NP, sempat mendapat dugaan mengenai ingin mengkudeta NP. Gary pun memberikan klarifikasi nih atas tuduhan tersebut. Kita jalankan adalah
untuk menjalani kewajiban-kewajiban yayasan sebagaimana dikehendaki oleh Kemensos, ya ini membuat laporan pertanggungjawaban, ya ini membuat audit akuntan publik, dan itu menurutku adalah langkah formil yang memang diwajibkan pada yayasan, dan itu bukan langkah mengacak-acak. Karena sesungguhnya kalau memang mau mengambil alih yayasan, mereka harus menempatkan dirinya, individunya sebagai ketua yayasan gitu, karena dalam undang-undang yayasan diamanatkan seperti itu. Jadi kalau untuk organ atau individu yang di luar badan pengurus itu tidak bisa cawe-cawe di dalam pengurusan. Ya jadi itu juga bingung ya kalau seolah-olah kudeta ini, aku nggak ngerti ya. Karena begini, pada pertama kali itu memang hanya ingin nonaktif 30 hari dan saya melakukan preskon. Kemudian itu ada intervensi dari tim penasihat hukumnya Ibu NP bahwa kalau dana ini mau disalurkan ke NTT, Ibu NP harus total keluar daripada yayasan, gitu kan. Dan akhirnya kita kerjakan lagi, oke sesuai perintah kita kerjakan lagi. Masuklah saya sebagai ketua di sana, dan yang membayar semua notaris pun secara individu Ibu NP, bisa dicek ke notaris. Jadi nggak ada kudeta, itu dia sendiri yang membiayai kan gitu. Kemudian ketika mau berangkat, tim penasihat hukumnya Ibu NP ini minta lagi harus ubah spesimen karena spesimen masih atas nama Ibu NP. Akhirnya 1 hari sebelum berubah saya urus ke bank, saya rubah itu spesimen. Oh, jadi maksudnya peralihan jabatan itu adalah menurut arahan Teh Novi sendiri gitu. Terus kok Gary tetap seperti dituduh mengkudeta? Bingung nih Hani. Oke, lanjut lagi, belum selesai. Gary pun sempat mendapat dugaan mengenai penyaluran dana ke NTT yang katanya diduga tidak tersalurkan dengan baik dan diduga ada pengalihan dana. Nah, Gary pun mengkonfirmasi nih dan meminta untuk memberikan bukti atas dugaan tersebut kepadanya. Karena ia sudah membuat laporan secara rinci mengenai dana tersebut serta yayasan sudah memberikan tanggung jawabnya. Saya kira sudah melalui prosedur gitu kan, kita sudah memberitahukan, menginformasikan kepada Kemensos untuk melakukan hal tersebut, dan kita juga sudah menyampaikan laporan pertanggungjawaban, di mana di laporan pertanggungjawaban itu juga secara rinci sudah kita rincikan bahwa pengeluaran 1,3 M itu khusus untuk pembelian barang aja, dan sisanya untuk kita transport, akomodasi, hotel maupun biaya tenaga kerja relawan yang bantu bongkar muat, packing dan lain sebagainya itu dibiayai oleh CSR-nya Bank Densu gitu. Jadi itu sudah clear sih. Dan kalau memang beliau ingin melakukan pemeriksaan dan lain-lain, silakan aja, itu terbuka, siapapun juga boleh ke sana. Ya mungkin sekaligus juga memberikan bantuan lanjutan atau tambahan mungkin. Jadi apa yang memang beliau sebutkan, ya beliau yang memang berkewajiban membuktikan. Kalau dari sisi kita yayasan, kita sudah memberikan pertanggungjawaban dan sampai saat ini pun belum ada temuan apapun dari Kemensos, baik itu tentang dugaan-dugaan yang disebutkan oleh beliau itu. Baiknya disertakan dengan petunjuk dan alat bukti agar statementnya ini bukan lagi mengarah pada tuduhan yang tidak berdasar. Nggak sampai di situ soal Gary, guys. Sementara itu Gary yang menyatakan sudah menjalani semua prosedur pun juga sempat diduga merupakan orang yang disindir Novi melalui media sosial, yaitu uploadan mutasi 100 juta dengan caption diduga sindiran untuk seseorang yang diduga adalah Gary mengenai pengambilan dana 100 juta tersebut di yayasan tanpa izin. Untuk hal itu Gary pun memberikan tanggapannya nih. Dan kemarin dia melakukan penarikan uang sejumlah 100 juta rupiah tanpa ada yang tahu. Saya rasa Ibu NP sangat tahu karena yang pertama kali meminta saya ke Bank Densu untuk meminta dana CSR 100 juta itu adalah Ibu NP sendiri gitu kan. Karena dana yayasan tinggal, ya kita tahu setelah digeser 1,3 tinggal 2 juta gitu kan. Dan ini untuk operasional keberlangsungan yayasan gitu kan. Tapi memang Bank Densu hanya mengabulkan hanya senilai 100 gitu kan. Dan ya kalau awalnya itu
ya kurang lebih yang saya ingat adalah 25% dari dana donasi yang akan disalurkan karena itu merupakan hak yayasan, katanya kan seperti itu. Gitu. Tapi memang tidak diakomodir oleh Bang Densu, namun diakomodir hanya 100, dan itu aku sudah sampaikan bahwa urgensinya yang paling penting adalah melakukan audit tahun anggaran 2024, dan itu kita sudah mengerti. Tuh, by the way, masih lanjut. Saat Novi yang kala itu sedang umroh, diketahui katanya ia akan membuat laporan loh untuk 2 orang terkait yayasan, dan diduga buat Gary juga nih, tapi salah satunya lagi adalah bendahara yayasan. Kalau untuk perihal tersebut itu merupakan hak setiap warga negara untuk melaporkan hal-hal yang memang tidak bersesuaian dengan dirinya atau individunya gitu kan, silakan aja. Yang saya pastikan saya tidak akan kemana-mana, saya akan klarifikasi, akan saya bawa petunjuk-petunjuk. Aku kurang bisa mengasumsikan itu, tapi mungkin bisa aku duga-duga kemungkinan adalah bendahara gitu ya, karena koordinasi yang terjadi antara saya, ketua yayasan itu lebih dominan dengan bendahara yayasan. Kalau komunikasi itu kita sesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya. Ketika kita bicara tentang keuangan, otomatis kita akan sebagai ketua hanya berkomunikasi dengan yang berwenang, yakni bendahara gitu. Itu aja sih. Kalau memang kita berurusan dengan administrasi, pasti akan saya hubungi sekretaris. Di luar badan pengurus itu tidak berhak mencampuri operasional kegiatan yayasan karena itu tidak ada disebutkan dalam ADART yayasan. Nah, jadi siapa? Dan laporannya apa nanti Teh Novi? Ani mungkin kurang paham, gengs. Terserah Teh Novi lah yang lebih tahu maunya dan lebih tahu urusannya. Next, gengs, DJ Marta guys. Yang sebelumnya rela berbohong membela Novi, kini nggak lagi bersama Novi. Mengenai kehadirannya di klub Bluefish Surabaya yang katanya dulu sempat diduga Alvin Lim, Novi bersama dengan Om atau Gadun. Ups, katanya ya, tuduhan Alvin dulu. Jadi saat itu DJ Marta memberikan klarifikasinya, menyatakan dirinya adalah saksi kalau kehadiran NP hanya undangan dari owner klub di Surabaya yang sedang berulang tahun. Jadi nggak seperti tuduhan Alvin Lim. Namun ternyata hal itu dilakukan DJ Marta karena mengaku diminta Novi untuk membackupnya dan jangan menjatuhkannya. Nah lo, simak nih gengs. Kebetulan sih waktu yang sama si bapak owner ini, itu kan videonya viralnya sama bapak owner yang di Surabaya ya. Itu kebetulan ada aku, Teh Novi lagi sama aku. Aku tuh punya videonya saat Teh Novi ke panggung, sehabis tiup lilin. Iya, waktu acara itu kan Teh Novi lagi tiup lilin, ikut ke atas gitu tiup lilin, ikut. Maksudnya aku juga ada videonya. Terus abis selesai tiup lilin, Teh Novi ke table, sama kan duduknya sama aku kan, di table lagi duduk. Gak lama setelah itu Pak Heri itu yang ownernya itu yang ada di video viral ini pulang. Nah aku satu table sama Teh Novi, ya kita ngobrol-ngobrol aja biasa kayak ngelihat DJ yang sesudah aku gitu. Iya, jadi biar orang berpikir kalau si Teh Novi ini mungkin sama om-om atau apalah, padahal kan si Alvin Lim ini tidak tahu itu bukan om-om atau apa. Harusnya menyebarkan video itu harus tahu dulu dia siapa. Mungkin biar orang tuh mikir itu om-om atau gadun lah istilahnya, ke bahasa kasarnya. Cuma kan itu bukan, yang tahu kan aku gitu. Kan aku ada di situ sama Teh Novi. Ada kan yang beberapa netizen yang ngomong kok sama om-om lah apa gitu ya, kan aku bacanya kayak di aplikasi itu. Cuma apaan sih om-om? Kan ini bukan om-om, ini emang owner gitu. Memang kan ke owner ini kan memang behave sama semua talent, sama semua artis yang diundang gitu ya kan. Ya masa sekarang ownernya ngundang, Teh Novinya mau duduk di table orang kan nggak mungkin ya, pasti duduknya sama ownernya lah. Saya juga kan duduknya sama ownernya. Iya, nggak ada. Aku juga lihat, soalnya kan aku juga ada sempat ngobrol sama Teh Novi masalah collab lah apa di TikTok lah di YouTube. Kita ngobrol biasa aja gitu, nggak kayak gimana. Itu pun aku sama Teh Novi, ada Teh Novi teman bertiga ya, aku berdua sama temanku itu. Total kita tuh di table setelah owner pulang itu kita berlima. Nggak ada yang lain-lain lagi. Tuh kan gengs, pengakuan DJ Marta yang sebelumnya. Ya kayak gitu, tapi tunggu dulu. Karena belum lama ini DJ Marta justru meminta maaf dan mengakui dirinya berbohong. Karena diminta Novi untuk membackupnya dan
DJ Marta juga meminta maaf nih ke Heru Kunchoro saat ditelepon. Memang kamu disuruh Novi ngomong-ngomong gitu? Aduh, Bapak minta maaf ya, minta maaf aja. Aku juga nggak chat-chatan Teh Novi lagi. Kata Teh Novi, jangan jatuhin aku katanya. Jadi ya aku ya gimana, bingung. Terus kan aku kan si Teteh tuh bilang tolong backup dong yang ini. Terus aku bilang ke Kak Geri, aku kira Kak Geri tuh nggak musuhan sama Teh Novi. Makanya aku tanya Kak Geri, karena kan Teh Novi lu lama balas. Maksudnya Teh, aku gituin, aku harus gimana? Aku bilang. Terus aku chat lah Kak Geri. Terus kata Kak Geri, janganlah katanya, kalau maksudnya kayak kalau ngebohong mah gitu. Aduh, Bapak minta maaf ya Pak ya Allah. Duh, ternyata diminta buat backup ya sama Teh Novi, kata DJ Marta. Ya udah lanjut lagi nih. Ada yang pergi lagi nih dari Teh Novi, tapi kali ini meski mundur tapi akan tetap membela. Yaps, Ricky Sitohang yang menyatakan mundur dari Novi. Namun Ricky sempat memberi pernyataan bahwa ia mengerti Novi yang menurutnya orang sekitarnya yang membuat Novi tidak bisa bergerak, dan dia menyayangkan hal tersebut karena menurutnya ia sudah memberikan peringatan kepada Novi untuk tidak mundur dari yayasan. Saya sudah ingatkan, silakan, saya ini mantan Kapolda NTT. Saya sangat senang, bahagia terjadi pengalihan itu, tapi ada mekanisme hukum yang tidak boleh ditabrak. Dengan mengalihkan itu tanpa seizin, sepengetahuan daripada Agus, udah jelas-jelas cacat hukum. Itu nggak boleh, itu pidana murni, penggelapan. Nah, kalau seandainya saya tetap di yayasan yang sekarang ditangani Geri, saya akan diketahui oleh para pengacara dan diketahui oleh seluruh adik-adik saya, junior saya, penyidik-penyidik di Mabes Polri. Saya mantan Karwasidik, maka saya bilang saya taat hukum, taat azas, lebih baik saya mundur. Daripada nanti saya berada di sana, akhirnya harga diri saya, martabat saya jatuh. Karena udah jelas-jelas ini menabrak hukum. Kalau terjadi pelaporan telat, saya ngomongnya apa adanya gitu loh ya. Jadi jangan sampai masa kenapa Pak Ricky itu mundur, itu alasan saya. Saya tidak benci, tidak marah, dan saya sudah ingatkan. Udah saya ingatkan loh ya. Jangan lakukan tindakan itu tindakan yang melanggar barikade hukum. Tapi tetap berangkat tadi pagi. Ya sudah, saya berharap juga, saya mantan Kapolda NTT mengharapkan kepada Polda NTT mencermati nih. Ya. Para punggawa ataupun pemerintah daerah, berbahagia kalian menerima uluran tangan daripada siapapun. Tetapi jangan menerima uluran tangan dari sumber uang yang bermasalah atau bersengketa. Karena dampaknya nanti akan terikut-ikut. Saya pribadi siap untuk menjadi donatur juga. Siapa yang buka open donasi, saya akan turut. Karena saya juga merasa saya adalah warga NTT. Saya nggak mau NTT dicemari dengan manusia-manusia yang hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak suka. Ya. Nah, meski mengaku ada rasa kecewa, gengs, Ricky mengatakan sebenarnya kasihan dengan Novi. Dan meski mundur akan tetap membela Novi, tapi tidak untuk yayasan. Saya sudah sampaikan, saya terus terang aja saya kecewa, tapi saya sebenarnya kasihan lihat Novi. Kalau saya perhatikan Novi ini persimpangan jalan, ya, karena bersama-sama dengan saya tahu dia kadang-kadang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, orang di sekelilingnya ini saya udah pernah ingatkan, hati-hati orang di sekelilingmu, di depanmu baik, di belakang belum tentu baik. Di belakangmu memanfaatkan keberadaanmu untuk mencari popularitas. Saya tidak mau. Saya ansi di depan rekan-rekan media kan selalu saya katakan, salah saya katakan salah, benar saya katakan benar. Saya nggak mau berpihak kemana-mana. Nah, saya juga berpikir daripada saya berlama-lama di sana, untuk apa? Nggak ada untungnya sama saya. Saya juga tidak dibayar kok. Saya ikhlas kok. Nah, saya pro bono nih. Tapi kalau seandainya hukum disimpangkan, saya tidak berkenan, karena saya aparat penegak hukum. Bayangkan saya dua ya, saya pengacara, saya juga mantan penyidik. Jadi saya nggak mau kalau ini disimpangkan, jadi cacat hukum. Kira-kira begitu, rekan-rekan. Saya tahu apa yang di kepala Novi, ya. Saya yang sayangkan di seputar ini, ya, yang selalu mendudukkan posisi itu sehingga Novi tidak bisa bergerak. Nah, sangat saya sayangkan betul-betul. Kenapa berani sekarang, kenapa beralih
status yayasan. Saya sudah ingatkan berkali-kali, jangan kau mengatakan kau mundur. Nonaktif boleh. Kalau kamu mundur dari gelanggang, berarti seolah-olah kamu menghindar dari tanggung jawab. Siapa yang desain ini? Ya orang di sekitarnya ini. Tidak memberikan pencerahan hukum kepada Novi. Gitu loh. Saya harus tegas ngomong gitu loh. Nah, jadi jangan seandainya sudah dilakukan kayak gini, terjepitlah Novi, kasihan. Nah, saya pada kesempatan ini berbicara kepada Ndidaku Novi, kau berpikir, selamatkan dirimu. Jangan kamu terbawa dengan orang-orang yang akan menjerumuskan dirimu. Saya harus terbuka ngomong nih ya. Nah, sehingga netizen juga tahu, kenapa kok Pak Riki itu kok jadi mundur. Padahal berapi-api untuk bela, tapi khusus Novi, kalau terjadi apa-apa sama dia, saya akan bela dia. Tapi yang menyangkut yayasan, saya tinggal gelanggang. Biarlah hukum yang berbicara. Kalau seandainya pihak Agus melaporkan ada suatu dugaan perbuatan tindak pidana, lakukan saja. Saya harus tegas gitu loh. Karena saya katakan itu ada celah hukumnya. Ya. Kemudian mensreanya jelas. Nah ini yang kira-kira disampaikan pada rekan-rekan. Biar jangan lagi bertanya-tanya rekan-rekan media ini, kenapa Pak Riki itu mundur. Saya mundur mulai saat ini, saya tidak mau tahu tentang masalah yayasan lagi. Saya hands up dan saya tidak mau campur lagi. Kalau terjadi apa-apa jangan tanya lagi Pak Riki ya. Selanjutnya, tak hanya Riki Sitohang, ada lagi Brian Parneda yang dulu menyatakan mundur karena kekecewaannya terhadap Novi, di mana dia sudah bersedia membantu, namun Novi dianggap kurang etis melakukan aksi walkout pada saat mediasi dengan pihak Agus. Iya, jadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan pada saat pertemuan setelah Novi meninggalkan acara, tentunya ya itu terkait dengan ya pemberian jasa hukum saya kepada Novi yang tentunya saya pikir udah tidak diperlukan lagi seperti itu. Kenapa? Karena kan di dalam awal di awal sekali saya menyampaikan bahwa tentunya teman-teman media juga bisa melihat bahwa saya konsisten agar supaya permasalahan hukum ya terkait dengan dana donasi ini agar supaya dapat diselesaikan, sehingga tujuan daripada pemberian dana donasi dapat segera tersalurkan untuk pengobatannya Agus. Mengingat pada saat kemarin ternyata Novi meninggalkan acara pertemuan, pada saat itu konflik terjadi pada pemikiran saya yang menyebabkan saya melihat bahwa tujuan saya memberikan bantuan hukum sudah tidak tepat lagi seperti itu. Wait, meski pernah menyatakan mundur, sepertinya diduga Brian tidak benar-benar pergi meninggalkan Novi kok. Hal ini diketahui dari foto yang tersebar, terlihat Brian berfoto bersama dengan Novi setelah sebelumnya beberapa waktu lalu bilang menyatakan mundur sebagai kuasa hukum Novi. Ini jadinya gimana ya? Pokoknya gitulah gengs. Menurut kalian, apakah perginya beberapa orang yang dulu membela NP juga karena NP itu ternyata problematik? Ini cuma nanya ya. Yang pasti semoga semua masalah Teh Novi apapun itu cepat selesai ya. Dan buat kalian juga gengs, biar gak pusing nonton terus video kece kata Ani. Jangan lupa like, subscribe, and share sebanyak-banyaknya. See you next video.